Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Jamil Hasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang saya buat mengenai materi bab 4 yaitu olahraga dan keuangan, mata kuliah Sosiologi Olahraga. Baik, langsung saja. Yang pertama, olahraga perlu uang atau biaya. Mengapa? Olahraga merupakan bagian integral dari sisi kehidupan manusia lainnya. Antara olahraga dan sisi kehidupan lainnya adalah hubungan yang kausalitas atau perubahan yang terjadi pada olahraga tidak langsung akan mempengaruhi sisi kehidupan lainnya. Banyak departemen olahraga menghadapi masa depan keuangan yang sulit karena peningkatan biaya di daerah seperti perjalanan tim, peralatan, gaji pelatih, dan bantuan sangatlah kurang. Nah, beberapa perguruan tinggi dan universitas juga telah melihat biaya mereka meningkat karena meningkatkan kesempatan bagi olahraga ini sendiri. Nah, selanjutnya menanggapi tekanan keuangan dari kenaikan biaya di semua bidang perguruan tinggi, pengeluaran olahraga, beberapa departemen olahraga telah menghilangkan tim olahraga dan berkurangnya beasiswa mengenai olahraga itu sendiri. Nah, selanjutnya olahraga bisa mendatangkan uang. Mengapa? Olahraga di Indonesia telah menampakkan kecenderungan yang baik. Perkembangan tersebut tidak hanya menyangkut pada kuantitas manusia yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa olahraga, tapi di sisi lain, olahraga sudah mendatangkan keuntungan bagi pelakunya. Kegiatan olahraga memang membutuhkan uang atau biaya yang relatif besar, namun melalui kegiatan olahraga juga dapat mendatangkan uang yang cukup besar. Misalnya, pembangunan stadion, kolam renang, fasilitas olahraga yang lainnya yang jika dalam penggunaannya itu bisa disewakan kepada rakyat ataupun lain-lain. Nah, selanjutnya ekonomi mikro membantu menjelaskan mengapa Anda mungkin berjalan ke dua toko barang olahraga dan melihat harga yang berbeda untuk model yang sama dari sepatu lari. Nah, tentunya kita akan memilih toko yang lebih murah. Nah, selanjutnya olahraga sebagai barang cadangan atau barang dagangan, maaf. Pertumbuhan industri tempat peristiwa olahraga besar tampaknya berlangsung setiap minggu. Meskipun peristiwa ini membawa substansial jumlah aktivitas ekonomi. Kemudian, studi olahraga dampak ekonomi merupakan perkiraan dari perubahan aktivitas ekonomi bersih di masyarakat yang terjadi karena pengeluaran dikaitkan dengan acara olahraga secara spesifik ataupun fasilitas. Ya. Selanjutnya, olahraga merupakan alat perdagangan. Olahraga dapat dikatakan sebagai barang yang seperti telah dijelaskan sebelumnya. Ternyata kegiatan olahraga juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana alat perantara yang bisa dipakai untuk berdagang. Selanjutnya, olahraga dapat dijadikan untuk memperkenalkan produk-produk tertentu mengenai olahraga tertentu itu tersendiri. Nah, selanjutnya, ekonomi olahraga dapat didefinisikan sebagai studi tentang bagaimana kesepakatan orang-orang dalam industri olahraga dengan kelangkaan barang-barang yang ada di dalam bidang olahraga itu sendiri. Selanjutnya, kerjasama dengan berbagai bentuk industri dan dengan olahraga memang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Maksudnya itu hasil produk yang dipromosikan lewat jersey atau logo yang ada pada baju pemain yang dipakai pada setiap pertandingan itu saling menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya, kegiatan olahraga bagi dunia industri dapat dimanfaatkan sebagai alat sarana promosi. Dalam hal ini, pemain atau atlet yang mempromosikan produk mempunyai fans atau supporter yang banyak sehingga bisa menjadikan produk semakin digemari oleh para fans. Hasilnya yang sudah barang tentu diharapkan meningkatkan keuntungan kedua belah pihak. Pihak sponsor memberikan dana bantuan kepada tim atau perseorangan dengan mengharapkan balasan keuntungan dari permainan dan prestasi yang baik pula dari atlet atau tim itu sendiri. Selanjutnya, kesimpulannya, olahraga selain mengandung nilai-nilai tinggi bagi pembinaan dan pengembangan mental ataupun fisik seseorang, orang menjadi sehat dan mempunyai karakter yang baik. Ternyata juga mengandung nilai-nilai sosial atau mempunyai arti bagi kehidupan manusia. Seperti atlet yang berprestasi dengan juara-juaranya akan dihargai dan mendapat bonus yang besar. Ini memberikan manfaat bagi manusia lainnya agar termotivasi untuk menjadi atlet yang berprestasi pula. Selanjutnya, olahraga di samping memerlukan biaya yang relatif besar dalam pengembangannya, ternyata juga dapat mendatangkan keuntungan yang bisa berwujud uang ataupun lain-lain bagi para pelakunya. Dalam olahraga profesional, atlet atau seseorang mencari uang dari kegiatan olahraganya itu, atau ia bertanding karena dibayar mahal dengan dilengkapi berbagai fasilitas seperti rumah, mobil, dan gaji yang tinggi. Nah, ini adalah salah satu gambar dari pembangunan stadion yang menelan biaya besar untuk kepentingan olahraga.
Salah satunya pembangunan yang memakan kepentingan olahraga pembangunan yang memakan biaya yang banyak, yaitu pembangunan Jakarta International Stadium di Jakarta. Selanjutnya, adapun pemain profesional yang dibayar mahal oleh timnya itu sendiri. Di sini ada foto Neymar dan salah satu atlet basket NBA yang sangat berprestasi. Siapa yang tidak kenal Neymar? Nah, kemudian ini adalah salah satu baju yang di dalamnya terdapat berbagai sponsor yang gunanya untuk saling menguntungkan antara kedua belah pihak, baik itu tim maupun sponsor itu sendiri. Nah, sekian dan terima kasih presentasi dari saya mengenai olahraga dan biaya pada mata kuliah sosiologi olahraga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.